Shalom saudara, selama ribuan tahun, Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini, banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak, ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi, segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya.
Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabarnya? Yang luar biasa, mari saya undang bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Kita lanjutkan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorak-sorak, serukan haleluya. Serukan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya sahabat tadi belum sebanyak ini, amin. Shalom on fire. Sebelah sini yang paling kenceng. Yuk sebelah sini dong. Shalom on fire.
hebat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Lukandu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk, tos dulu kanan kirinya minimal 5 orang, katakan, saya senang banget Anda beribadah di tempat ini. Oke, sudah semuanya, boleh silakan duduk kembali. Kita akan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang di hadiratnya, yang tidak dengan tangan yang hampa. Hati yang mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab Tuhan baik, penyertaan-Mu Tuhan Yesus dalam sepanjang bulan ini. Dan kami akan masuki bulan sukacita ya Tuhan. Bulan di mana Tuhan Engkau lahir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kekuatan, kesehatan, buat keluarga kami, rumah tangga kami. Kami mau naikkan syukur di hadirat-Mu. Hiarala badala 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 baya. Hudala badala 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 basyandaramo. Hudala bala 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 badala 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 ba. Mari Bapak Ibu Saudara mulai angkat suaramu sembah Tuhan. Oh, tinggikan namanya. Hudala bala 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 badala 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 ba. Hudala badala 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 ba. Hiarala badala 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 badala. Shikarala badala badala badala
dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung ya Tuhan, di dalam Dia yang memberi. Amin. Tuhan Yesus penolong ya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung ya Tuhan, di dalam Dia yang memberi. Oh yes, Tuhan Yesus penolong, tetap percaya Tuhan. Biar saudara saja katakan segala perkara. Segala ya Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Tetap percaya. Lebih sungguh lagi katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Katakan ini kepada Tuhan. Ya kekuatan Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Ya ra 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 ra. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, sebab kekuatan kami hanya Engkau, pengharapan kami hanya Engkau satu-satunya. Lebih lagi sembah Tuhan, kejar Dia. Yes Lord. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini Tuhan. Angkat beban kami Tuhan. Tuhan angkat beban permasalahan kami. Ya Tuhan, berserulah kepada-Nya. Selama ini pintu-pintu yang masih tertutup, biar Tuhan bukakan bagi hari ini. Tuhan buka jalan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Yesus Jesus.
Yang sudah bahasa roh, mari berbahasa roh. Kejar Tuhan. Yes Lord. Ketika kami mengangkat tangan kami ke surga, Engkau yang turun tangan Tuhan. Yes. Ya Tuhan. Dapat ku tangguh di dalam Tuhan Yesus. Tetap berjaga. Lebih sungguh lagi dalam berkata, ya Tuhan. Ya Tuhan. Udah lebih lagi segala perkara, segala perkara. Ya Jesus. Kami tetap percaya Tuhan. Tuhan setia. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia berbuat lebih lagi. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia berbuat. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya. Puji Tuhan, besar, pujilah namanya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ya Yesus baik, ya Yesus baik. Yesus baik, haleluya. Puji Tuhan, Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik, haleluya. Puji Tuhan. Dia berbuat. Sekali lagi katakan,
Yesus. Biar kami terus merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita yang siap memuji Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Kita lompat 3 kali sambil serukan Yesus dahsyat. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Semuanya ya. Yesus dahsyat. 3, 4. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Wuh! Tuhan Yesus sayang kita semua. Kita menari ya. Dahsyat Tuhan. Mari menari sama-sama, bagoyang semua. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang ajak kanan kirimu. Mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio manusia, hey, sio manusia, dicinta Tuhan betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurah. Marilah mengenal kasih itu yang melampaui segala. Kesana dulu ya. Sio manusia, hey, ale semua disayang Tuhan. Sio manusia, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Serukan haleluya. Sio manusia, disayang Tuhan Yesus. Sio. Ale semua dicinta. Sekali lagi. Sio manusia. Ale semua disayang Tuhan. Sio manusia. Ale semua dicinta Tuhan. Ale semua dicinta. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Biar kita terus mau bersorak hanya buat Tuhan Yesus. Ada berapa banyak yang mau bersorak? Serukan. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan dapat mengganggu. Amin. Kau angkat tanganku
itu sorakan yang mantap. Haleluya. Surga terbuka di tempat ini, amin. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Hore, haleluya, silakan duduk. Haleluya, Tuhan Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan Yesus atas hidup kami. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Biar dalam sepanjang hidup kami hanya mau senangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskah, tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senang ya Tuhan, menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari bangkit berdiri sama-sama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, inilah kerinduan setiap kami, anak-anak-Mu, kami bersama-sama berkumpul di tempat ini. Memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang terus menuntun, menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Sampai kepada hari ini, inilah pujian penyembahan kami yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Biar hidup kami boleh menyenangkan-Mu, menyukakan hati-Mu, Kau berkenan atas kami semuanya ya Tuhan.
Ora la baya sandara la bara la bara la bara la bara la bara la baya sandara ba. Ya la baya sandara la bara la bara la bara la bara la bara bara. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Yang menuntun kami setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami gak bisa apa-apa ya Tuhan. Dan biarlah dengan pertolongan-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu, kami boleh menjalani hari-hari kami dan kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau urapi kami semua. Kami akan bersama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan segala kekurangan, keterbatasan yang ada Tuhan. Bila kuasa Tuhan, sempurnakan hamba-Mu lebih lagi dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kami dengarkan, menguatkan iman percaya kami dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Biar kami semua yang mendengarkan maupun yang berbicara sama-sama Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Haleluya, bersama Yesus kita senantiasa luar biasa. Biar hari-hari ini apapun keadaan kita, tetaplah kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2025. Di akhir kita pas tanggal 30 bulan November, tinggal sebulan lagi saudara. Silakan PPT saya ditampilkan, saya melanjutkan tema khotbah waktu yang lalu. Nah saudara, kalau kita ngelihat hari ini kami para pengerja seragamnya pakai menggunakan seragam kul masing-masing ya. Jadi gereja kita itu salah satu programnya adalah kul. Kul itu apa? Community of Love. Apa fungsi dan tujuan dari kul ini, saudara? Fungsinya adalah untuk membangun jemaat, untuk mempersiapkan umat yang layak, untuk memuridkan jemaat, untuk apa? Menggembalakan, sehingga ketika ada mungkin saudara mengalami masalah, itu seperti itu dari kul dulu, begitu. Dari kul dulu mungkin bisa diskusi dengan gembala kul, mungkin bisa ditanyakan, nanti kalau misalkan gak bisa naik ke saya, begitu. Bisa juga sih langsung ke saya, bisa. Nah, tetapi dari komunitas ini dengan satu tujuan supaya kita didewasakan rohani kita. Supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita menjadi murid Tuhan Yesus yang siap untuk masuk kerajaannya. Amin saudara. Nah, itu tujuannya, makanya kita setiap minggu kelima, nanti kita seragamnya kul, sekaligus kita mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam kelompok kul, ayo sama-sama kita bergabung. Nah yang penting kul digunakan dengan baik, supaya dikelola dengan baik, supaya apa? Bisa benar-benar berfungsi kul itu, bukan untuk menjadi koperasi simpan pinjam. Bukan untuk itu ya. Kenapa kalau sampai ke situ nanti beda lagi ceritanya. Nanti jadi persoalan, masalah muncul-muncul begitu ya. Jadi jangan digunakan untuk itu ya. Nah, oke, kedewasaan rohani. Oke, berikutnya. Nah, yuk sama-sama kita baca ayat ini saudara, 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Dengan satu tujuan, Tuhan menciptakan kita, Tuhan memanggil kita, itu supaya kita semua mencapai satu kesatuan iman. Lalu pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan sampai kepada kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Dulu saya ketika skripsi,
itu saya mengambil ini, kedewasaan penuh ini. Ukuran, tolak ukur dari sebuah gereja diukur dari kedewasaannya. Maka di sana ada satu kata Yunani yaitu huios dan telios. Nah, ditanyakan waktu sidang skripsi, kenapa Bapak tidak menggunakan huios tapi menggunakan telios? Nah, telios itulah kedewasaan penuh, huios itu anak-anak. Anak-anak. Nah, nanti kita akan belajar di sini, saudara. Sampai kita mencapai tingkat pertumbuhan yang ke arah kepenuhan Kristus. Dewasa penuh itu penuh dengan Kristus. Artinya karakter kita diubahkan. Nah, oke, slide berikutnya. Ini yang saya sampaikan waktu yang lalu, proses kita menjadi murid Tuhan Yesus. Mengalami kelahiran baru dan dibaptis. Kemudian meneliti firman Tuhan dan melakukannya. Kemudian mau berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang keempat, menang atas setiap ujian. Waktu minggu kedua yang lalu, minggu kedua yang sebelumnya, bulan sebelumnya saya sampaikan ini. Menang atas setiap ujian hidup, ada ujian-ujian. Begitu. Kalau ujian di sekolah nanti dapat rapot, dapat ijazah, kita dapat kita nggak dapat ya, tapi dapat promosi, dapat pujian gitu ya. Nah, yang kelima menjadi dewasa secara rohani. Jadi mari kita menjadi dewasa rohani. Nanti kita akan berbicara tentang hidup yang berdampak, setia sampai akhir, kemudian menjadi mempelai Kristus. Oke, kita akan belajar tentang menjadi dewasa secara rohani. Hari-hari ini gereja, saudara, ini satu hal yang sangat dibutuhkan gereja, kedewasaan itu. Mengapa? Gereja tidak kekurangan berkat. Amin. Gereja tidak kekurangan berkat. Gereja juga tidak kekurangan dengan talenta. Banyak pelayanan-pelayanan digunakan yang dipakai itu dengan talenta yang luar biasa. Pengkhotbah, worship leader, pemusik gitu ya. Bahkan ketika KR ada mukjizat-mukjizat terjadi. Nah, hari-hari ini bukan juga, ya kita perlu juga sih, istilahnya gereja besar atau istilahnya gedung-gedung yang besar, atau mungkin dengan fasilitas semuanya. Tetapi itu bukan hal yang utama. Kita perlu namanya kedewasaan rohani, saudara, dalam gereja itu. Ini yang dibutuhkan oleh gereja. Gereja mengalami perpecahan, gereja mengalami perselisihan gara-gara orang-orang yang di dalamnya itu tidak mengalami kedewasaan rohani. Begitu. Dulu gereja GBI itu mengalami perpecahan pertama-tama. Sampai-sampai pemerintah turun tangan. Begitu. 2002 itu seperti itu, 2004 kalau nggak salah saya ingat itu situasi sangat mencekam sampai-sampai saya dapat surat kaleng. Saya dapat surat kaleng, bukan suratnya ditaruh kaleng, saudara, tidak. Artinya surat yang tidak ada pengirimnya atau istilahnya no name gitu, nggak ada namanya siapa yang ngirim. Saya baca, ini kok situasinya begini, begitu. Nah, kenapa? Karena ada banyak kepentingan-kepentingan yang tidak tercapai di dalam gereja. Sampai-sampai politik masuk di dalam gereja. Kenapa? Karena meninggalkan kedewasaan ini, saudara. Karena apa? Ego yang diutamakan. Nah, gereja perlu menjadi dewasa. Semakin hari bukan menjadi, namanya kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara ya, dari anak-anak sampai ke dewasa kan, betul kan? Tapi kan nggak mungkin jadi anak-anak terus. Sudah bisa bayangkan ya, sudah masih anak-anak, kumisnya sudah tebel, itu kan. Bilang sama mamanya, mama, mie cucu ya, gitu kan. Cucu coklat, gitu kan. Itu kan, saudara. Nah, sudah kelihatannya wajahnya, kelihatannya perawakannya sudah gede, sudah dewasa, tapi kelakuannya masih anak-anak. Nah, jadi
Memang kita perlu gedung yang lebih luas, memang kita punya rencana juga membeli sebelah kan, begitu kan. Kita nunggu waktu sajalah, begitu. Amin. Sudah setuju? Amin ya, tinggal diperluas gitu ya. Kemudian kita, karena ini tahun penuaian juga, tahun depan pesta juga pasti kita menuai. Ya, Tuhan tambahkan bilangan jiwa-jiwa. Nah, karena itu kita sebagai gereja Tuhan, kita terus didewasakan begitu. Makanya kalau saya lihat di gereja sinode-sinode lain, oh ini gereja ini sudah dewasa, sudah bisa dia memimpin, sudah bisa ini didewasakan, begitu. Karena sudah mampu, nah, begitu. Maka di situ dikatakan dari ayat tadi, ada kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kemudian kedewasaan penuh, sampai pada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oke, slide berikutnya. Nih, sejak lahir baru, manusia rohani kita seharusnya bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu menuju kedewasaan rohani. Jadi sejak lahir baru, harusnya kita semakin bertumbuh, saudara, rohani kita. Bukan stuck, tapi terus bertumbuh. Sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Masih banyak orang Kristen yang tidak dewasa. Dia stuck. Namun ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa mencapai kedewasaan rohani itu tidak otomatis. Tidak otomatis terjadi tanpa kerinduan, usaha, dan bahkan bayar harga. Jadi kedewasaan rohani itu tidak otomatis, saudara. Walaupun kita secara jasmani, kita menjadi dewasa, memang umurnya terus bertambah seperti itu, memang akan menjadi dewasa, tetapi bagaimana pola pikir kita? Makanya kita disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, supaya kita pengetahuan kita bertambah dan kedewasaan berpikir kita pun juga semakin nyata. Demikian rohani kita juga demikian, saudara. Dan itu tidak bisa dengan sendirinya, maka harus diusahakan. Katakan diusahakan. Menjadi dewasa rohani harus diusahakan. Katakan bersama, 1, 2, 3. Bukan otomatis. Amin, saudara. Bukan otomatis, harus diusahakan. Di dalam 2 Korintus pasal 3:18 sama-sama kita baca, saudara. Dan kita semua adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi diusahakan. Begitu. Bukan dengan sendirinya otomatis, tidak demikian. Ada pertumbuhan, growing in Christ, dari anak-anak lahir baru, kemudian remaja. Makanya di kelas-kelas sekolah minggu ada sekolah minggu, ada JC, ada youth, ada dewasa muda. Ada ibadah raya ini, di ibadah raya ini dianggap sudah bisa menangkap apa yang disampaikan secara umum, begitu. Karena saya tidak mungkin mengajar Bapak Ibu Saudara seperti saya ngajar anak-anak sekolah minggu kan. Gitu, halo salam adik-adik, kan nggak mungkin begitu kan, saudara. Gitu kan. Ini gambar apa, kan nggak mungkin begitu kan. Nah, kita dewasa, langsung kita ngomong saja seperti itu, saudara. Kenapa? Kita bisa diharapkan bisa menangkap. Tetapi walaupun demikian, belum tentu semua bisa menangkap. Pulang dari gereja ditanya, gimana khotbahnya hari ini? Enggak tahu saya. Mungkin bisa begitu kan. Banyak sekali poinnya, bingung. Ini bisa begitu kan, saudara. Nah, slide berikutnya. Ada 5 hal yang akan kita bahas nanti. Ya. Ada yang namanya ciri kerohanian yang kekanak-kanakan. Yang kedua, ciri-ciri kedewasaan rohani. Kemudian yang ketiga, jalan menuju kedewasaan rohani. Kemudian yang keempat, alasan kita menjadi dewasa. Yang kelima, proses kedewasaan rohani. Kita lihat yang pertama. Jadi tema hari ini, yang pertama ini Mas. Tema yang pertama, ciri kerohanian yang kekanak-kanakan. Coba lihat kanan kiri, kamu anak-anak atau bukan?
Anak-anak tuh sudah dewasa? Dewasa ya, bukan anak-anak kan? Nah, kita akan melihat ciri-cirinya. Apakah kita termasuk golongan yang anak-anak atau sudah dewasa? Yang pertama, statis, katakan. Statis. Apa artinya statis? Dari dulu ya begitu-begitu saja. Doanya, ketaatannya, bahkan suruh berdoa saja nggak berani. Ya, suruh berdoa saja nggak berani, nggak mau. Tolong dong pimpin doa, enggak lah, yang lain aja, begitu. Ya. Suruh doa, nggak mau saudara. Suruh pimpin doa, ya yang lain aja lah, jangan saya. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa ngomong. Saya bisa ngomong kalau kalau nggak berdoa saya bisa ngomong, gitu kan. Nah, tadi ngomong apa kan begitu kan. Jadi kalau cerita gitu, tuh bisa panjang lebar dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu. Bisa diceritakan semuanya. Begitu sampai banjir di Sibolga bisa diceritakan. Gitu kan. Begitu, tapi suruh doa. Jangan yang lain aja lah. Suruh berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk Sibolga. Pulih. Nah, gitu doang. Mungkin begitu ya. Bingung mau ngomong apa? Bingung, saudara. Begitu-begitu saja. Ada yang begitu enggak di tempat ini? Loh, kok yang jawab hanya 5 orang? Yang lainnya? Tidak bertambah, malah berkurang. Begitu. Begitu-begitu saja. Menjadi Kristen, ya gitu-gitu saja. Tidak pernah berdoa bahkan mungkin, atau tidak pernah baca Alkitab mungkin. Makanya saya selalu mengingatkan kan, bacalah Alkitab setiap hari, Minggu. Begitu. Jadi statis. Makanya ini ada gambar yang saya tampilkan di situ, ada kegiatan rutinitas, sudah karena pekerjaan, usaha, membuat rutinitas sehingga akhirnya menjadi pribadi yang statis. Ada juga alat olahraga sepeda. Kelihatan naik sepeda ngebut gitu kan. Enggak taunya di tempat, enggak pernah kemana-mana. Ya, statis, jalan di tempat. Tapi pertanyaannya apakah ada jalan di tempat atau tidak? Sebetulnya waktu kan terus berjalan. Kalau dia jalan di tempat, yang lainnya sudah maju berarti dia mundur, kan begitu kan, ketinggalan. Pikir dia jalan di tempat, tetapi sungguh tidak demikian. 1 Korintus 3:1 sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dan aku pada waktu itu tidak seperti dengan yang belum dewasa dalam Kristus. Kenapa jemaat di Korintus itu belum dewasa rohani? Dia masih manusia duniawi, belum dewasa. Nah, karena itu saudara, Tuhan melalui Rasul Paulus menegur akan jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini supaya mereka berubah. Oke, slide berikutnya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15-16 dikatakan sama-sama, 1, 2, 3. Sebab semua yang ada dalam dunia ini yaitu keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi ciri-cirinya orang statis itu dia kecenderungannya adalah memikirkan hal-hal yang duniawi saja. Tidak memikirkan hal yang rohani. Sedangkan yang jasmani ini hanya sementara. Dan rohani itu adalah menuju pada kekekalan. Nah, kadang kita cenderungan kita memperhatikan yang rohani, ya, yang jasmani saja. Kita lupa akan yang rohani.
Tapi saya bersyukur buat Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara setia sampai hari ini beribadah di tempat ini. Amin saudara, berikan tepuk tangan buat dirimu sendiri. Amin. Engkau harus seperti itu, mengupgrade diri, memotivasi diri saudara. Jangan hanya fokus kepada hal yang duniawi. Ya sekalipun kita punya usaha, bekerja, memang kita perlu untuk menafkahi hidup kita karena Rasul Paulus juga mengatakan yang tidak bekerja janganlah ia makan, harus ada yang seimbang begitu. Bukan hanya, iya firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, udah cari kerajaan Allah saja dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu, udah pagi doa, siang doa, malam doa, enggak pernah kerja. Saudara kontrak ya diusir lah dari kontrakan. Kan gitu kan? Ya, enggak bisa begitu. Yang bekerja, yang tidak bekerja janganlah ia makan. Jadi kita sudah diberikan oleh Tuhan itu untuk bekerja, untuk beraktivitas, kita berikan tugas untuk mengelola dunia ini. Jadi harus seimbang kalau baca Alkitab itu. Jangan hanya dipotong-potong, saudara. Nah, yang kedua, cirinya adalah emosional, katakan. 1 Korintus 3 ayat 3 dikatakan 1, 2, 3, karena kamu, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah, saudara, ciri yang kedua, Kristen kekanak-kanakan itu adalah emosional. Emosional itu apa? Ngikutin emosi, ngikutin mood. Oh ya, sekarang ibadahnya luar biasa. Hadirat Tuhan sangat kental sekali, seperti kopi. Pada satu saat, mungkin sound systemnya, mungkin listriknya gangguan, akhirnya situasinya menjadi panas, kemudian enggak nyaman. Wah, hari ini kurang sekali hadirat Tuhan. Hambar seperti sayur asem yang kurang garam. Hambar. Jadi karena mood. Sedangkan namanya penyembahan itu, makanya di dalam Yohanes pasal yang keempat itu, Tuhan mencari bukan penyembahan, tetapi penyembah. Penyembah yang benar. Loh, kita menyembah Tuhan, betul kan saudara ya? Penyembahan kita, ketika kita menyembah, kita tujukan pada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan atau kepada diri sendiri? Kepada Tuhan kan? Tetapi berapa banyak yang kita menikmati penyembahan kita sendiri? Tidak ditujukan pada Tuhan. Tetapi menikmati untuk dirinya sendiri. Berarti kalau seperti itu kita mengambil punyanya Tuhan kan? Harusnya kan gak seperti itu. Tergantung emosi, tergantung mood. Coba lihat kanan kiri moodnya gimana sekarang. Ini Pak Pendeta khotbahnya kok lama ya? Gitu kan, moodnya gitu kan. Nah, oke, slide berikutnya. Emosional adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Keadaan, reaksi psikologis atau fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, ya itu tiba-tiba berubah-berubah seperti itu menyentuh perasaan seseorang. Anak-anak kan gitu kan? Anak-anak ya, ciri anak-anak kan begitu kan? Ketika mainannya direbut, langsung gitu kan? Betul enggak? Setelah dikasih lagi,
Iya ya, gitu kan? Betul nggak? Emosionalnya nggak kekontrol, masih seperti itu saudara. Nah kalau kita masih seperti itu berarti masih anak-anak. Amin Bapak Ibu sampai di sini mengerti? Coba lihat kanan kiri katakan, aku tahu yang apa Pak Sulis maksud itu. Ya, ya. Nah, jadi ciri orang yang rohaninya kekanak-kanakan adalah orang yang gampang emosional atau tersinggung. Ada di sini yang gampang tersinggung? Enggak ada ya? Oke, yang tersinggung katakan amin. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi orang yang gampang tersinggung itu berarti masih anak-anak. Ya, ada yang gampang tersinggung di sini? Enggak ada ya? Oke, yang tersinggung katakan. Ya, jadi saudara itu cirinya. Yang kedua emosional. Yang ketiga mudah goyah. Gitu, nggak punya pendirian, mudah goyah. Ya kita cek masing-masing lah. Jadi ini selingan dulu. Nanti mungkin di situ bahannya di berikutnya ada. Jadi kedewasaan rohani itu tidak ditentukan oleh jabatan gerejawi. Contoh pendeta. Contoh diaken, majelis, atau pengerja, atau gembala kul. Jadi kedewasaan rohani itu tidak ditentukan oleh jawatan atau jabatan di dalam gereja. Mengerti Bapak Ibu? Jadi oh iya dia sudah dewasa, sudah menjadi majelis, dia menjadi diaken, dia menjadi diakonis, oh dia menjadi pelayan. Setiap hari dia ke gereja, pagi ke gereja, malam ke gereja, siang ke gereja, begitu. Dia ke gereja, oh iya, dia tukang sapu gereja. Oh enggak seperti itu juga, ya tidak ditentukan itu. Nah, mudah goyah Efesus pasal yang keempat ayat 14 sama-sama dibaca 1, 2, 3 sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi orang yang anak-anak ini masih gampang diombang-ambingkan angin pengajaran. Nah, ada ajaran seperti ini ngikutin. Ajaran-ajaran seperti ini ngikutin. Gampang sekali dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang membingungkan. Akhirnya apa? Gaduh-gaduh. Lama-lama menjadi sesat. Begitu. Jadi ngelihat di YouTube atau ngelihat di TikTok, iya ini kayaknya bagus juga ini dari Pak Kiai atau Pak Ustadz ini, Pak Haji ini, bagus ini. Ini dari pendeta Buddha ini bagus juga nih kayaknya ini. Dari ini, akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa merangkum. Masih gampang tergoyahkan. Atau mungkin dari pendeta juga, dari gereja, dari ini, pendeta ini ngomongnya begini, pendeta ini ngomongnya begini. Dulu waktu saya ngajar saudara, saya waktu ngajar itu pernah dibilangin, Pak dari pendeta sana ngomongnya begini, gimana Bapak? Waduh saya bilang maaf saya nggak bisa menjawab. Saya harus tanya pendetanya itu, ngomong apa alasannya, saya bilang begitu. Kenapa? Mau diadu, gitu. Kita harus belajar, harus benar-benar. Makanya kalau membaca Alkitab itu harus lengkap, harus penuh begitu, supaya enggak goyah. Makanya saya bilang, jadi membaca Alkitab itu jangan dipotong. Begitu, jangan dipotong. Makanya saya sering ibaratkan kan, coba saudara kalau orang itu yang jualan sop buntut. Buntut apa? Buntut sapi kan enggak mungkin kan potong ini sapi, dipotong buntutnya del. Diambil buntutnya, dimasak sapinya lari begitu kan enggak mungkin begitu saudara. Kan enggak begitu. Kadang orang yang menyomot ayat juga seperti itu. Jadi akhirnya
salah tafsir. Slide berikutnya, Ibrani pasal yang kelima 12-13 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau oleh dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Masih bingung, masih bimbang. Baptis, masalah baptisan. Boleh baptis secara percik, baptis secara selam, atau bisa pakai bendera, atau saudara bingung kan begitu kan. Sampai-sampai ada seorang pendeta membaptis. Dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Keluar. Itu kan, kasihan yang dibaptis kan. Waduh, 3 kali diselemin. Wah, keluar. Aduh. Langsung pegangan gitu. Ada juga, kalau dibaptis harus sampai ngambang. Ngambang. Kalau nggak ngambang nggak sah. Loh, gimana sih? Kalau dibaptis, kalau selam, harus di sungai Yordan. Oh, di sungai, loh, sudah dibaptis di plung, keluarnya di sana, kok keluar di sana? Harusnya pas ke sana gitu kan. Kaget kan, nggak begitu saudara. Saya pernah membaptis di laut. Saya pernah baptis juga di laut, saudara, di laut pada selatan. Pas saya baptis begitu, oke, harusnya dari mana? Oh, dari sini. Oke, dari sini. Jadi tidurnya begini. Tidurnya begini, supaya nanti kalau pas airnya begini, langsung tak selemin begini, langsung ke sini. Coba kalau dibalik, langsung begini semua kan, bisa begitu. Untung nggak katut dia, nggak ke bawah arus. Nah, contohnya seperti itu, yang sederhana-sederhana masih dipersoalkan. Masih dipersoalkan, dan itu menjadi perdebatan. Menjadi perdebatan, oh boleh memberikan persepuluhan atau tidak Pak Pendeta? Kalau persepuluhan itu harus dibagi-bagi. Nanti kalau ditaruh gereja, nanti pendetanya jadi kaya. Oh pantas saja mobilnya baru terus. Oh pikirannya sudah aneh-aneh saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, percayalah. Gereja ini persepuluhan saudara dikelola dengan baik. Gitu. Saya hanya terima gaji, saya pun juga memberi persepuluhan. Jadi saudara nggak usah takut, kalau nggak percaya takut Pak Bendahara, Ibu Bendahara di situ. Jadi saya tidak ngambil persepuluhan itu, yang ngambil adalah pengerja. Petugasnya, jadi dikelola gitu kan. Saya juga ngasih persepuluhan saudara, begitu. Seperti itu. Makanya dulu saya pernah di ini sama pendeta lain, wah enak ya Pak Sulis ya. Jemaatnya banyak, pasti persepuluhannya juga banyak. Ya ampun gitu kan. Tolong bagi dong tasnya. Tolong bagi dong. Ya udah saudara. Kita juga berjuang, saya juga terima gaji. Saya terima gaji. Ya, terima gaji. Jadi saya digaji. Kita belum mandiri full gitu kita seperti itu. Jadi pengelolanya di sini bendahara ngumpulin, baru semua distorkan ke pusat, begitu. Ada bukti storannya, di sana dicek gitu kan, bener nggak stornya? Oh kurang 15.000, harus nombok saudara, nggak bisa. Walaupun 15.000 nombok, begitu. Pernah kita store ke bank, orang banknya bilang kurang. Loh kita sudah pas kasihnya kurang, kurangnya berapa? 50.000, ya udah nombok. Gitu saudara. Kan nggak mungkin dia pakai bendahara, Mas Pak kurang sini, ya sudah nombok sendiri saudara, kan begitu. Nah, kok kesini ya? Ya, oke. Jangan gampang goyah, ya amin saudara. Nah, yang keempat, udah waktunya udah kita, dikit lagi. Yang keempat, itu tidak bertanggung jawab. Anak-anak itu nggak bisa bertanggung jawab. 1 Petrus 1:14 dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan
turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan kamu. Slide berikutnya. Tanggung jawab merupakan sikap dan tindakan yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan mengedepankan kepentingan dari tanggung jawab itu sendiri. Anak kecil tidak bisa diberi tanggung jawab, hanya orang dewasa yang bisa diberi tanggung jawab. Jadi jika dikaitkan dengan kerohanian, yang kekanak-kanakan, yang tidak bertanggung jawab berarti tidak mau mengambil resiko. Untuk apa? Melaksanakan firman Tuhan. Enggan melakukan sehingga tidak mampu memikul tanggung jawab. Nah, tolong ya, papa mama pergi, jaga rumah. Begitu. Rumah dibiarkan terbuka semuanya. Akhirnya apa? Maling masuk. Gitu. Ada kucing, ada anjing, ada semuanya bisa berantakan, Saudara. Jadi belum bisa bertanggung jawab. Kalau yang bertanggung jawab harus bisa menangani dengan baik. Bertanggung jawab apa? Bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik juga. Begitu. Demikian juga kerohanian kita yang kekanak-kanakan artinya tidak mau melakukan firman Tuhan. Oh iya, itu firman Tuhan hanya untuk pendeta sajalah, untuk pekerja. Buat saya enggak usah. Bisa begitu, Saudara. Itu berarti belum bertanggung jawab. Oke, yang kelima. Egois, katakan 1 Korintus 14:20 sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Apa maknanya? Slide berikutnya. Egois berarti mementingkan diri sendiri tanpa melihat orang lain. Sifat egois hanya menunjukkan dan meminta kepada Tuhan untuk dirinya sendiri. Egois adalah atau mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri adalah orang yang egois. Orang yang egois adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri, makanya rebutan mainan buat diri sendiri. Berantem gitu kan, karena rebutan mainan. Egois berarti tidak peduli dengan orang lain. Bahkan tidak peduli dengan urusan Tuhan. Lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, kebutuhan sendiri, keberadaan diri sendiri. Nah, ini yang berkembang akhir-akhir ini, maka egoisme. Maka kita perlu menjaga, jangan sampai kita egoisme. Masa bodohlah dengan semuanya. Atau istilah mas bodoh taing, bahasanya. Orang sini kan. Jadi jangan seperti itu, Saudara. Dan yang terakhir adalah belum teruji. Ibrani pasal yang ke-14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mereka yang anak kecil itu belum teruji. Contoh, dikasih permen, dia nangis dikasih permen. Loh, dikasih permen kok nangis lagi, kenapa? Nggak bisa buka. Gitu kan? Belum teruji, Saudara. Nah, kalau sudah teruji kan pasti bisa buka gitu kan. Nah, orang-orang yang sudah teruji bisa membuktikan. Oke, gambar berikutnya, slide berikutnya. Nah, saya akan beri contoh pemimpin kita ini. Nah, tahu kan siapa namanya? Sulistyo. Iya kan? Nah, wakil presiden kan? Dia sekalipun, ini kan sudah teruji, Saudara. Betul enggak? Sudah teruji. Orang dewasa sudah banyak mengalami masa-masa sulit. Dan mereka membuktikan bahwa dia mampu menyelesaikan masalah. Anak kecil tidak teruji, tidak mampu menyelesaikan masalah sekecil apapun. Yang sederhana pun nggak bisa dia. Makanya dari sekolah minggu mulai diajar untuk bertanggung jawab. Nanti kakak sekolah minggu, tolong Kak Novi, dari anak-anak tolong dikasih tanggung jawab. Begitu kan, sudah diajarkan jadi asyir, jadi pendoa gitu kan. Diajak doa keliling, juga dikasih tanggung jawab. Supaya apa? Mereka terus bertumbuh. Begitu, Saudara. Demikian itu, jangan sampai nanti sudah dewasa, suruh berdoa bingung tadi.
Suruh aja dua keliling, nggak mau lah. Nggak tahu apa itu dua keliling. Nggak tahu, saudara. Nah, dari kecil sudah diajar. Jadi sudah teruji. Tapi kalau masih anak-anak belum teruji. Ada 6 hal ciri daripada kekristenan yang kanak-kanakan. Ciri atau anak-anak rohani. Biarlah kita jangan menjadi Kristen yang anak-anak. Amin, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Saudara kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita berdoa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kita katakan dari awal, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu boleh kami pahami, kami mengerti. Jadikan kami orang-orang yang bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Biar karakter kekanak-kanakan rohani yang kanak-kanak kami tinggalkan ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, jadikan kami pemenang, jadikan kami pemenang ya Tuhan. Kau tahu caramu dalam hidup kami, Kau tahu apa yang Kau dapat perbuat buat dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami semuanya untuk kami menjadi pemenang. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu sekalian, berkati mereka semua dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha. Kau buat berhasil dan beruntung. Jamah yang sakit, pulihkan yang lemah. Dan Tuhan Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu sekalian. Pulang dari tempat ini mereka mengalami kemenangan, mereka diperbarui, mereka diberikan semangat yang baru untuk menjalani hari-hari ke depan ya Tuhan. Berkati sekalian anak-anak-Mu, berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk menjalani hari-hari mereka. Berkat-Mu berlimpah-limpah segala yang jahat, yang coba mengganggu anak-anak-Mu, silakan roh maut, sakit, penyakit, intimidasi, sumpah, serapah, kata sia-sia. Aku tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Ya, perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ini kami semua ya Tuhan, doa kami di dalam nama Yesus. Aku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita arahkan tangan kita kepada pendeta kita, gembala kita tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang sudah menguatkan kami, yang sudah mengajar kami Tuhan, yang sudah menegur kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati, Kau semakin pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Sulistyo Tuhan, Kau semakin pakai dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Baik Tuhan Yesus di tempat ini, baik Tuhan sebagai kasub kami ya Tuhan. Berkati dan memberikan kekuatan kesehatan panjang umur ya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk Bu Titi Tuhan sebagai pendampingnya Tuhan Yesus yang terus menguatkan, yang terus menopangnya Tuhan. Engkau juga Tuhan berikan hikmat-Mu atasnya Tuhan. Engkau berikan kekuatan kesehatan, berkati Delpi, Yehuda, Tuhan Simba yang ada di kampung. Semua keluarga besar, keluarga intinya Tuhan. Biar perlindungan-Mu sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pengumuman Minggu 30 November 2025. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite SICC akan diadakan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 pukul 9.30 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Cool Data Update diadakan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 pukul setengah 8 malam melalui aplikasi Zoom. Departemen Cool Rayon 3 akan melakukan perubahan pelaporan kegiatan Cool mulai Desember 2025. Mengundang seluruh gembala, penatua dan penggerak Cool hadir dalam sosialisasi ini. Link Zoom dapat diperoleh dari penatua atau penggerak Cool masing-masing subrayon. Doa puasa bersama akhir tahun 2025 dan persiapan memasuki 2026 diadakan pada tanggal 8 hingga 13 Desember 2025. Doa puasa ini wajib bagi seluruh pengerja dan jemaat diimbau untuk ambil bagian. Jenis puasa bebas. Puji Tuhan, minggu ini kita diberikan kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan misi. Taburan dapat diberikan melalui nomor rekening 8680 312 444 atas nama GBI Modern dan mencantumkan angka 2 pada nominal. Contoh, Rp100.000 Rp2 dan menuliskan misi pada berita. Taburan juga dapat diberikan melalui amplop yang sudah dibagikan. Selamat memberi. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Saya percaya kita diberkati pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu. Atas nama pengerja jemaat, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Gembala kita. Kiranya Bapak Ibu Gembala juga diberkati dengan berlimpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan kalau ada yang baru pertama kali hadir? Baik, tidak ada jemaat-jemaat yang setia semua. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, fellowship Gembala Kul tadi, ini kemarin ya, minggu kemarin sudah disampaikan. Jadi hari ini Gembala Kul, pengurus Kul ada fellowship di tempat ini. Setelah ibadah yang kedua, ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh Penatua Kul. Kemudian tadi disampaikan di pengumuman juga, Rabu 3 Desember ada pengarahan bagi Gembala Kul mengenai input data Kul. Artinya akan terjadi perubahan, makanya dari Gembala Kul wajib kudu ikut di Zoom ini supaya pelaporannya nanti tidak ada masalah. Yang ketiga, doa terobosan GBI 3 Raksa Rabu 3 Desember 2025 jam 19.30 di tempat ini, mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir. Yang keempat, sehubungan dengan adanya MDPJ dengan Gembala Pembina di SICC, maka khusus doa pagi di minggu ini di tanggal 6 kita tiadakan. Yang kelima, ibadah Youth GBI 3 Raksa Sabtu 6 Desember 2025 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda dan yang berjiwa muda untuk hadir. Yang keenam, ibadah minggu depan 7 Desember 2025, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak PDM Reynaldo Panggabean. Kemudian ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak PDM Daniel Amtiran. Yang ketujuh, jangan lupa Natal kita tanggal berapa? Tanggal 14, jam berapa? Jam 9, jangan lupa tempatnya nanti di Geraha Vans Jaya. Bukan di tempat ini, khusus tanggal 14.
Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah, karena beberapa waktu yang lalu ketika kita ada pengumuman ibadah 3 nggak ada orang yang datang juga ternyata ke tempat ini, kok gerejanya tutup ya gitu kan. Nah, makanya tolong teman-temannya yang tidak hadir, saudara-saudaranya yang tidak hadir hari ini atau itu dikasih tahu tempatnya ada di GFJ atau Gravan Jaya. Ada videonya enggak? Oke. Jadi persiapkan juga yang parkir kita berikan berkat 5.000 ya. Jadi biar nanti Bapak Ibu nggak kaget, parkir kok ditarik gitu kan. Jadi mereka kerjasama dengan tokoh anak-anak muda yang ada di wilayah situ, ya biarlah itu juga menjadi berkat buat mereka ya. Kemudian kita lihat juga di videonya yang berikutnya, yang untuk anak-anak sekolah minggu. Shalom adik-adik, jangan lupa hari Sabtu tanggal 13 Desember jam 3 sore ada Natal Anak di GBI Tiga Raksa. Sampai jumpa adik-adik. Sabtu tanggal 13, jadi memang 2 hari itu hari yang sibuk ini, ya kan. Hari kita para pengerja nanti kondisinya tetap dijaga ya, karena Sabtu kita ada di tempat ini, kemudian hari Minggunya kita bersama-sama memeriahkan Natal kita ya. Jadi untuk dress code-nya yang Natal Anak ini pakaian adat Nusantara, jadi temanya sama juga dengan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu, tadi ada yang terlewat tadi ya. Jadi Bapak Ibu kita masih ada jualan ya. Jadi dari jualan kita ini juga cukup membantu untuk biaya Natal kita. Jadi biaya Natal kita yang cukup besar, ternyata mendekati acara ini kita sudah mulai ada titik terang yang jelas karena pertolongan Tuhan dan kontribusi Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Katakan kanan kirinya, karena kontribusi Bapak Ibu. Ya, nanti kalau pulang lapar, belilah makanan yang ada di bawah. Jadi makanan khas Medan itu kita sediakan buat Bapak Ibu. Yang terakhir, hari ini kita akan memberikan persembahan kita, persembahan umum. Kemudian persembahan buat misi, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan nanti bisa maju ke depan untuk dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini.
Mari kita semua bangkit berdiri, Pak Gembala bisa berdoa buat persembahan. Kami datang kepada Bapa dengan tidak tangan hampa, kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkati persembahan kami, persembahan umum, persembahan untuk misi, dan juga bagi anak-anakmu yang akan mengembalikan persepuluhan, kiranya berkat Tuhan melimpah-limpah. Bukakan tingkap-tingkap langit, hadir setiap bilang pelahap, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas anak-anakmu, dan kami menuai setiap berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memberi dengan sukacita, karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan kiranya Ku menyertai aku daripada Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dan arahkan hatimu pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu, diberkatilah dalam setiap usahamu, diberkatilah dalam rumah tanggamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah sekolah, kuliah anak-anakmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu, dan kiranya berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, umat-umat pemenang sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati berlimpah-limpah.